kelompok 3 dengan tema Internet of Things dengan tim Setia Riwatan, Muhammad Nurdiansah, Fajar Sahlana Aziz, dan Norma Fahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Riwatan dengan NPM 202243500115. Saya akan menjelaskan tentang Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor, software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. IoT memiliki hubungan yang erat dengan istilah machine to machine atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi 2M ini sering disebut dengan perangkat cerdas atau smart device. Perangkat cerdas ini diharapkan dapat membantu kerja manusia dan menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada. Sederhananya, IoT bekerja dengan memanfaatkan instruksi pemrograman yang setiap perintahnya bisa menghasilkan interaksi ke sesama perangkat terhubung secara otomatis tanpa adanya intervensi pengguna, bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Adapun faktor vital yang menjadi kelancaran perangkat IoT adalah jaringan internet yang menjadi konektor antara sistem dan perangkat. Sementara manusia dalam tahap ini hanya menjadi monitor untuk setiap perilaku perangkat saat mereka bekerja. Saya ke contoh yang pertama, Smart Home. Smart Home merupakan salah satu contoh Internet of Things yang menghubungkan perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, AC, dan perangkat lainnya melalui internet. Interkoneksi ini memungkinkan Anda untuk mengoperasikan perangkat tersebut dari jarak jauh. Dengan adanya teknologi IoT, Anda bisa mematikan lampu rumah saat sedang berada di luar. Anda juga bisa membuka kunci pintu rumah. Dari jarak jauh ketika ada kerabat yang sedang mengunjungi rumah. Bukankah hidup menjadi lebih praktis jika bisa mengontrol rumah hanya dengan sekali klik? Contoh Internet of Things dalam smart home ini bisa menghemat waktu, tenaga, dan uang Anda. Secara umum, smart home memerlukan 3 syarat agar bisa disebut sebagai smart, yaitu pertama, internal network atau bisa berupa kabel wireless. Kedua, intelligent control berupa gateway untuk mengelola sistem. Dan yang ketiga, home automation mengatur dan mengelola alat-alat untuk menunjang fungsi rumah pintar. Dan 3 hal yang saya sebutkan tadi semuanya dihubungkan dengan internet. Kelebihan smart home. Memasang sistem teknologi smart home membawa ketentraman bagi pemiliknya. Bagaimana tidak? Mengontrol beragam perangkat seperti lampu dan AC tidak butuh remote-nya masing-masing. Hanya dengan satu smartphone saja. Semua hal ini bisa dilakukan dengan secara cepat. Dan kekurangan smart home, meski smart home mampu menghemat biaya listrik, namun ternyata masih ada kekurangan dalam pengaplikasiannya, di mana resiko keamanan dan bug seringkali mengganggu penggunanya. Apalagi saat ini makin banyak hacker alias peretas yang mahir, sehingga memungkinkan mereka memperoleh akses ke peralatan rumah pintar yang didukung internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh penerapan IoT lainnya adalah Smart City yang diprediksi dapat mengatur transportasi secara otomatis, manajemen energi cerdas, dan distribusi air praktis dan sistem keamanan yang dinamis.
dan juga pemantauan lingkungan yang sistematis. IoT akan memecahkan masalah utama yang dihadapi oleh orang-orang perkotaan, seperti polusi, kemacetan, kekurangan pasokan energi, dan lainnya. Contoh Internet of Things dalam Smart City adalah aplikasi yang dapat mengirimkan peringatan ke Dinas Kebersihan Kota ketika sampah sudah menumpuk, atau aplikasi web yang dikoneksikan dengan sensor agar Anda bisa mendeteksi masalah gangguan meteran, malfungsi fasilitas umum, dan masalah pemasangan apapun dalam sistem kelistrikan. Bayangkan betapa praktisnya kehidupan Anda jika Smart City ada di kota Anda. Dan contoh lainnya adalah perangkat elektronik atau wearables. Perusahaan seperti Google dan Samsung telah banyak berinvestasi dalam membangun perangkat wearables. Wearables merupakan perangkat yang memiliki sensor dan terhubung dengan perangkat lunak untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pengguna. Perangkat wearables ini biasanya diciptakan dalam bentuk peralatan atau aksesoris yang Anda sering pakai, seperti jam tangan, kacamata, gelang, kamera, dan lain sebagainya. Data yang dikoneksikan ke perangkat ini kemudian diproses untuk memperoleh informasi penting tentang Anda agar mereka dapat menyesuaikan kinerja dan memberikan rekomendasi fitur yang sesuai dengan kebutuhan dan minat Anda. Salah satu contoh produk dari perangkat ini adalah smartwatch dari Apple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Salana Ajis, kelas S1A, NPM 2022-43-5085. Kali ini saya akan menjelaskan sistem keamanan biometrik. Banyak agen keamanan yang menggunakan sistem biometrik untuk menandai kehadiran seseorang, mengizinkan akses hanya pada orang yang berwenang, dan layanan keamanan lainnya yang sejenis. Contoh Internet of Things yang digunakan dalam sistem keamanan ini mencakup keamanan tingkat lanjut, komunikasi data, dan pembatasan intervensi manusia. Teknologi biometrik memanfaatkan sidik jari, suara, mata, dan pengenalan wajah. Menggunakan IoT dalam sistem keamanan biometrik memiliki hasil yang lebih baik karena datanya saling terkait satu sama lain. Data yang dipindai akan disimpan untuk penggunaan di masa mendatang, dan informasi yang berguna akan diambil sesuatu kebutuhan. Unsur pembentukan ekosistem IoT. Artificial Intelligence, sistem kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diimplementasikan atau diprogram di dalam mesin agar mesin dapat berpikir dan berlaku layaknya manusia. Sensor. Unsur ini merupakan unsur pembeda mesin IoT dengan mesin canggih lainnya. Dengan adanya sensor ini, mesin mampu menentukan instrumen yang dapat mengubah mesin IoT dari yang semula bersifat pasif menjadi mesin atau alat yang bersifat aktif dan terintegrasi. Konektivitas juga biasa disebut sebagai koneksi antara jaringan. Dalam dunia IoT sendiri ada kemungkinan untuk kita membuat jaringan baru, jaringan yang khusus digunakan untuk perangkat IoT. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut contoh manfaat IoT atau Internet of Things di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang pertanian. Petani dapat mengetahui data penting seperti
kadar air dalam tanah dan suhu sekitar dengan menggunakan sensor yang ditanamkan. Yang kedua, di bidang kesehatan. Nah, hasil pemeriksaan langsung dapat diterima oleh tenaga medis atau rumah sakit. Nah, data-data tersebut merupakan hasil pemeriksaan atau record kesehatan si pasien. Yang ketiga, ada transportasi. Di bidang transportasi ini contohnya adalah mobil autopilot. Nah, mobil autopilot ini mobil yang bisa bergerak sendiri atau memarkir mobil itu sendiri. Yang keempat adalah otomatisasi rumah atau smart home. Smart home ini sedang berkembang di Indonesia. Nah, contohnya fungsi smart home ini untuk mengendalikan benda yang ada di rumah dari jarak jauh seperti lampu otomatis, CCTV, kunci sidik jari, dan lain-lain. Yang kelima, ada bidang lingkungan. Alat yang dapat membantu kualitas udara, alat yang dapat dipasangkan ke satwa liar, dan pendeteksi kondisi air, bahkan untuk pendeteksi bencana. Yang terakhir adalah kesimpulan. Masa depan IoT menjadi semakin menarik karena bisa membawa perubahan besar dalam cara manusia hidup dan bekerja. Beberapa contoh IoT yang disebutkan telah menunjukkan bahwa IoT memanfaatkan konektivitas antar perangkat untuk membantu kelangsungan aktivitas. Tujuannya sudah tentu untuk membuat hidup Anda menjadi lebih produktif dengan meminimalkan tenaga, waktu, dan uang. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.